Halo anak-anak kelas 8, apa kabar hari ini? Bu Guru harap anak-anak sehat selalu ya. Dan pastinya selalu bahagia meskipun kita belajar secara online. Well, in this nice occasion, I would like to tell you that today we are going to learn about two things ya for our first meeting. Jadi di pertemuan ini kita akan belajar dua hal, yaitu yang pertama adalah to get attention, and then the second is to check if we are understood or not. Okay, to make it quick, let's start from the first, that is to get attention. What is attention? Ya, attention itu adalah perhatian, ya. Jadi this is the way to get attention from someone or other people. Jadi ini adalah sebuah cara bagi anak-anak atau seseorang untuk mencari perhatian orang lain. Pastinya udah pada pinter ya cari perhatian. Oke, kita lihat gimana sih caranya. And this is the way, asking for attention. Jadi ini cara anak-anak untuk meminta atau memohon perhatian dari someone like you. Oke, kita start. Kita lihat dari yang formal dulu deh. Oke, yang formal di sini, di sana ada may I have your attention please. Kemudian excuse me, 1 second please. Could you listen to me please? I'm sorry for bothering you. Jadi ini semua adalah cara yang formal untuk anak-anak meminta perhatian dari seseorang. Nah, bagaimana dengan yang informal? Yang informal ini bisa anak-anak gunakan misalnya sesama dengan teman atau teman sebaya atau dengan orang yang lebih kecil kayak adik-adiknya gitu. Oke, adapun caranya yaitu expressionnya. Yang pertama, attention please. Kemudian, hey, look here or look at me. Listen please, watch please. Guess what? And the last is, kalau udah benar-benar nggak diperhatiin banget, caranya lah, hey you, please listen to me. Jadi bisa seperti itu ya. Oke, next. Nah, pastinya ketika anak-anak meminta perhatian dari seseorang, orang tersebut akan memberikan respon terhadap anak-anak. Bagaimana responnya? Responnya adalah seperti ini. Begitupun anak-anak ya, kalau ada orang yang mencari perhatian ke anak-anak, jadi anak-anak bisa memberikan respon seperti mengatakan all right, and then sure, yes, kemudian okay, and then what, go ahead, and then you say what is it, bisa ya. Jadi ini adalah respon atau jawaban yang bisa anak-anak berikan ketika seseorang mencari perhatian terhadap anak-anak ya. Kemudian selanjutnya, next. Nah, ini adalah cara menunjukkan perhatian. Kalau tadi adalah bagaimana cara anak-anak meminta perhatian seseorang, sekarang menunjukkan kalau anak-anak itu care, perhatian ya kepada mereka. Salah satunya adalah misalnya ada temannya yang sedang bercerita, terus anak-anak bilang, please tell me more about it. Bisa, atau bisa, oh yeah, I see. And then you can say, oh yes. And then you can say to, oh really? Atau bisa juga dengan bilang, well, that's good. Bisa dengan seperti itu ya. Jadi ini showing attention. Jadi gitulah cara anak-anak menunjukkan bahwa anak-anak perhatian terhadap apa yang mereka sampaikan. Okay, let's see. Nah, to make it clear, let's see this dialogue ya. This is the conversation between Nana and Sunny. Okay, it starts from Nana. Guess what? And then Sunny say, yes, what? Nana say, my sister in United States sent a computer. Nah, kemudian Sunny ini menunjukkan perhatiannya dengan bilang, oh really? Is it desktop? Ini adalah cara untuk showing attention. It's a notebook, quite a small one. Oh, you are lucky girl. Gitu katanya Sunny. Nah, di sini Bu Guru sudah kasih tulisan merah ya, kayak guess what? Guess what itu adalah ekspresi untuk menyatakan asking for attention. Jadi gitu caranya dia memulai percakapan, mencari perhatiannya Sunny. Coba tebak kayak gitu ya. Kemudian si Sunny pun menjawab, yes, what? Ya, apa? Gitu responnya ya, what? Kemudian si Nana memberitahukan
bahwa dia akan dibelikan komputer oleh kakaknya gitu. Kakaknya akan mengirimkan sebuah komputer gitu. Kemudian Sunny memberikan perhatiannya lagi nih, artinya nyambungin lagi. Sunny bilang, oh really gitu. Jadi dia memberikan giving attention ya, memberikan perhatian lagi terhadap kabar yang diberikan oleh Nana. Jadi seperti itu ya. Oke. Now, ketika anak-anak memberikan perhatian meminta perhatian ke seseorang, kemudian anak-anak sudah bercerita tentang hal-hal yang anak-anak ingin sampaikan, pastinya anak-anak ingin tahu apakah orang tersebut sudah paham dengan apa yang kita maksudkan kan? Jangan-jangan kita sudah ngomong panjang lebar, memberikan perhatian, ternyata dia tidak paham ya. Nah, untuk mengetahui apakah dia paham atau tidak, so we need to check if we are understood or if they are understood with what we say ya. Jadi kita cek understandingnya mereka. Paham enggak dengan apa yang kita sampaikan ya? Nah, bagaimana caranya kita akan tahu mereka paham atau tidak? Jadi itu bisa ini dia ekspresinya ya. Jadi ini ekspresi of checking understanding. This is the expression of checking understanding. You can use the first, do you know what I mean? Atau bisa juga bilang, have you got it? Atau bisa juga bilang, do you know what I'm saying? Or you can say, any question? Nah, ini biasanya Bu Guru pakai ini nih di kelas, kan? Biasanya Bu Guru nanya, any question? Do you understand? Biasanya begitu. Ya. Kemudian, you got it? Nah, ini lagi. Dan yang terakhir ini sering Bu Guru, habis Bu Guru jelasin biasanya akan nanya, is it clear? Sudah pahamkah anak-anak? Ya. Atau bisa juga anak-anak bilang, kalau ada anak-anak mau ngecek gitu, bisa bilang, are you following me? Gitu ya, bisa. Jadi inilah ekspresi yang digunakan untuk mengecek atau mengecek apakah orang yang kita ajak bicara itu paham dengan apa yang kita sampaikan ya. And the next, sit still, this. Nah, ini adalah ekspresi yang digunakan ketika anak-anak sudah paham dengan apa yang mereka sampaikan ya. So this is the expression of showing understanding. Jadi kalau memang anak-anak sudah paham, anak-anak bisa menggunakan ini, ekspresi ini untuk menyampaikan pemahaman anak-anak. You can say, I understand. You can say, I see. And then you can say, I'm with you. I'm following you. I get it or I got it. And dalam informal, kalau misalnya sama teman, you can say, gotcha. Aku udah ngerti kok, gitu ya. Bisa. And then next, nah ini ekspresi yang digunakan kalau anak-anak lack of understanding. Lack of understanding itu berarti anak-anak kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh seseorang kepada anak-anak. Misalnya kayak sekarang nih, Bu Guru jelasin. Kemudian anak-anak nggak paham. Bu Guru kan nanya, do you understand? Kalau anak-anak belum paham, you can say, I beg your pardon. Or you can say, I didn't catch that. Or you can say, could you please repeat that? Or you can say, would you mind repeating what you've said? You can say too. Nah, ini untuk informal sih sebenarnya. What? Bisa begitu. Atau bisa pardon. Atau pardon me. And you can say, what do you mean? What do you mean? Bukan what do you mean-nya ya, Seniber ya. Jadi kalau anak-anak misalnya nggak paham dengan apa yang temannya bilang, jadi silahkan pilih salah satu ekspresi ini. Bisa bilang, pardon me, atau bilang, what do you mean? I don't understand what you say. Bisa, ya. Okay, let's see. This is, to make it clear, this is the dialogue too between mother and Tiara, bukan Tyra, ya, Tiara. Okay, mother say, dear, can you help me to cook fish? Kemudian Tiara jawab, yes, mom. Will you buy me some fish in the market first? Okay, mom, I will go there by motorcycle. Then mother say, all right, and please don't forget to buy ginger at Maksumi's shop. Do you know what I mean, dear? I don't quite follow you, mom. Please don't forget to buy ginger at Maksumi's shop, okay? Be careful, dear. Thank you, mom. I'll go now. Nah, di sini Bu Guru sudah ngasih tanda merah ya, tulisannya merah gitu. Di sana ada kata do you know
what I mean. Nah, ini adalah ekspresi untuk menanyakan apakah si Tiara ini sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh mamanya. Kemudian si Tiara menjawab, I don't quite follow you. Nah, di sini artinya si Tiara ini kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh ibunya. Maka dari itu, ibunya mengulang lagi bilang ya, please don't forget to buy ginger at Maksumi shop, okay? And be careful dear. Jadi diulang lagi apa yang dibilang oleh ibunya sebelumnya. Nah, jadi seperti itu contohnya ya anak-anak. Next. Oke, ini dialog 2 ya. Kalau tadi itu kan yang tidak paham ya. Sekarang dialog 3 I will show you bagaimana kalau dia sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh seseorang gitu ya. Ini percakapan antara Mr. Sam and students. Mr. Sam asks, "We will make an advertisement today. Do you understand?" And the student, "Yes, sir." Mr. Sam, "What did I say?" Student, "We will make an advertisement, sir." Jadi di percakapan antara Mr. Sam dan student ini, Bu Guru ada lagi tulisan merah ya. Do you understand? Itu adalah untuk mengecek apakah anak-anaknya itu sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian studentnya bilang, yes sir. Berarti mereka sudah paham. Nah, untuk memastikan ya apakah anak-anaknya benar-benar paham, Mr. Sam tanya lagi, what did I say? Apa yang saya bilang tadi? Gitu. Kemudian anak-anaknya jawab, we will make an advertisement, sir. Kita akan membuat iklan, Pak. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Oke. Nah, jadi intinya pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana untuk mencari perhatian seseorang sehingga lawan bicara kita itu tertarik untuk mendengarkan kita berbicara. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan perhatian mereka, kita sudah ngobrol, bagaimana cara kita untuk mengecek apakah mereka memang paham dengan yang kita sampaikan. Jadi seperti itu ya. Well, I think that's all only for today. And if you have any question for me, you can asking in our class in Google Meet, ya, our class via online, or you can text me via my WA, or you can asking me by Edmodo, that's okay. Atau biar lebih enak, kalau memang mendapatkan izin, you can meet me. Okay? Don't forget, selalu jaga kesehatan. Ingat cuci tangan ya kemanapun sebelum pergi maupun sesudah pergi. And then remember to use your masker. And if you have, you can use your face shield too sebagai pelindung ya. Well, I think it's enough. Thank you for watching. Bye-bye.